Pernahkah kalian merasakan demam, sakit perut, dan juga harus bolak-balik ke toilet? Pasti rasanya sangat mengganggu, bahkan bisa merusak rencana perjalanan kalian. Nah, kondisi ini bisa sering disebut sebagai travel diare. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem imun bekerja saat kita traveling, kenapa bisa terjadi travel diare, dan bagaimana cara mencegahnya, sampai apa yang harus kita lakukan bila terkena travel diare ini. Sistem imun adalah pertahanan alami dalam tubuh kita. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah kota yang dijaga oleh pasukan keamanan. Pasukan ini terdiri dari kulit yang melindungi bagian luar, sel darah putih yang menjadi tentara, bakteri baik di usus yang jadi penduduk setia, hingga organ-organ khusus yang berfungsi sebagai markas militer. Semua bekerja sama untuk melawan kuman yang berbahaya. Namun, saat kita berpergian, kota ini bisa jadi lebih rentan. Kenapa sih? Karena perjalanan sering membuat kita kurang tidur, jet lag, makan sembarangan, stres karena persiapan, bahkan terpapar cuaca yang berbeda dengan di rumah. Semua faktor ini bisa melemahkan sistem imun tubuh kita. Ditambah lagi, kita mungkin bertemu dengan kuman atau virus baru yang belum pernah dihadapi oleh tubuh kita sebelumnya. Akibatnya, peluang terkena infeksi jadi lebih besar. Bagi orang yang imunnya lemah, misalkan pada lansia atau penderita penyakit tertentu, bisa meningkatkan resiko. Mekanisme terjadinya travel diare terjadi ketika pelancong menelan makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Kuman masuk ke saluran cerna lalu menempel di dinding usus menggunakan suatu protein khusus. Pada kondisi normal, tubuh memiliki pertahanan awal berupa asam lambung yang bisa membunuh sebagian besar kuman serta mukus usus dan imunoglobulin sekretori atau antibodi yang ada di permukaan usus yang bisa mencegah kuman untuk menempel. Namun, saat jumlah kuman terlalu banyak atau jika daya tahan tubuh kita lemah, maka pertahanan ini bisa ditembus. Setelah menempel, kuman bisa mengeluarkan racun yang merangsang sel usus untuk mengeluarkan ion dan air yang berlebihan sehingga bisa terjadi diare berair. Sistem imun bawaan langsung ikut bereaksi seperti sel-sel epitel melepaskan sitokin proinflamasi seperti interleukin 8 untuk memanggil neutrofil dan juga makrofag. Sel-sel ini berusaha untuk melawan kuman tetapi proses peradangan juga bisa merusak dinding usus sehingga penyerapan cairan semakin terganggu. Pada kuman invasif seperti Shigella bisa menyebabkan kerusakan sel epitel lebih parah karena bakteri masuk ke dalam jaringan yang mengakibatkan memicu peradangan hebat dan menghasilkan diare berdarah. Sementara itu, sistem imun adaptif juga ikut bekerja, yaitu sel T membantu untuk mengatur peradangan dan sel B bisa menghasilkan antibodi tambahan, terutama imunoglobulin A untuk mencegah kuman menempel lebih lanjut. Dari sisi fisiologis, usus sebenarnya punya keseimbangan antara sekresi cairan dan juga absorpsi cairan. Racun bakteri bisa mengganggu keseimbangan ini dengan cara mengaktifkan enzim intraseluler sehingga saluran ion di usus tetap terbuka, membuat cairan terus mengalir keluar ke lumen. Peradangan akibat respon imun ini juga meningkatkan kebocoran pada dinding usus, sehingga cairan dan juga protein dalam usus makin banyak yang hilang. Akibat kombinasi ini, pelancong bisa mengalami diare hebat yang bisa menyebabkan dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan kelemahan tubuh. Motion sickness biasanya dimulai dengan rasa pusing, kepala terasa ringan, dan ketidaknyamanan di perut. Lalu berkembang menjadi mual, muntah, wajah pucat, keringat dingin, peningkatan air liur, hingga kelemahan dan sulit berkonsentrasi. Pada kondisi lebih berat, dapat muncul penurunan tekanan darah dan juga denyut nadi yang melambat. Namun, tidak semua orang memiliki kerentanan yang sama. Pada anak-anak usia 3 hingga 12 tahun, seringkali lebih mudah mengalaminya, sedangkan pada bayi dan juga lansia cenderung lebih kebal. Wanita juga lebih rentan terutama pada saat hamil atau dalam fase tertentu seperti siklus menstruasi. Dan orang dengan riwayat migrain atau gangguan telinga bagian dalam seperti pada penyakit Meniere memiliki resiko yang lebih tinggi.
Faktor perjalanan juga berperan, misalkan jenis kendaraan, guncangan, turbulensi, atau kondisi cuaca yang tidak stabil dapat memperberat gejala tersebut. Karena itu, memahami gejala sekaligus siapa yang lebih rentan sangat penting untuk pencegahan dan perencanaan perjalanan yang aman. Selanjutnya pencegahan. Banyak langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Pertama, lakukan persiapan sebelum berangkat. Pastikan vaksin sesuai dengan daerah tujuan, misalnya vaksin hepatitis A atau tifoid bila dianjurkan. Jaga pola tidur, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan agar tetap bugar. Jika perlu, konsultasi ke dokter apakah perlu membutuhkan suplemen atau obat khusus. Kedua, saat perjalanan, jadikan kebersihan tangan sebagai kebiasaan utama. Biasakan cuci tangan dengan sabun sebelum makan atau hand sanitizer bila tidak ada air dan sabun yang tersedia. Ingat juga makanlah makanan yang dimasak sampai matang. Air yang benar-benar direbus, buah yang dikupas sendiri, dan hindari makanan atau minuman yang kebersihannya meragukan. Hati-hati dengan es batu, air keran, atau makanan mentah seperti salad dan seafood setengah matang. Beberapa orang juga menggunakan probiotik untuk menjaga keseimbangan bakteri, baik di usus sehingga pertahanan tubuh lebih kuat. Dengan hal ini, semakin baik kita menjaga pola hidup dan kebersihan, semakin kecil kemungkinan kita terserang. Selanjutnya, penanganan jika terjadi travel diare. Kalau ternyata tetap terkena diare, jangan panik. Langkah yang paling penting adalah mengganti cairan tubuh yang hilang. Minumlah air yang bersih dalam jumlah yang cukup, atau kalau ada, minum dengan minuman yang mengandung cairan elektrolit untuk menggantikan cairan dan mineral yang hilang. Istirahatlah dan pilih makanan yang lembut serta mudah dicerna seperti pisang, nasi, sup, dan roti panggang. Singkatnya, travel diare adalah masalah kesehatan yang paling sering dialami pelancong dan terjadi akibat gangguan keseimbangan usus setelah terpapar bakteri, virus, atau parasit dari makanan dan minuman yang terkontaminasi. Mekanisme ini melibatkan pelepasan racun dan kerusakan langsung pada dinding usus yang membuat cairan dan elektrolit banyak keluar. Penyerapan nutrisi terganggu, serta aktivitas usus menjadi lebih cepat sehingga timbulnya diare yang berulang-ulang dengan resiko dehidrasi. Kondisi ini bukan hanya membuat perjalanan terasa tidak nyaman, tapi juga dapat menurunkan sistem imun tubuh karena cairan energi dan bakteri baik di usus ikut hilang. Dengan kata lain, travel diare dapat menunjukkan betapa erat hubungan antara sistem imun, kesehatan usus, dan lingkungan baru yang baru kita hadapi saat berpergian. Oleh karena itu, pencegahan dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman serta tangan ditambah persiapan kesehatan sebelum berangkat menjadi kunci agar sistem imun tetap kuat dan perjalanan tetap aman serta menyenangkan.